Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Kebun Organik Kota Ternate. Pagi ini kita akan melihat kembali tanaman kacang tanah kita. Kacang tanah yang aku tanam di lahan yang sebelumnya aku sudah membuat dokumentasi pengolahan lahan ya. Yang ini aku kasih jaring karena ada ayam yang sering kali acak-acak. Jadi ini update ya, perkembangan kacang yang aku tanam. Jadi sebenarnya tanaman kacang tanah itu menurut saya adalah tanaman yang benar-benar mandiri, toleran terhadap rumput, juga bisa bertahan dalam cuaca yang ekstrim, panas. Kalaupun hujan agak sedikit terganggu, tapi kalau panas dia lumayan baik. Nah, ini sudah mulai berbunga ya, sudah keluar lambang bahwa dia akan menghasilkan buah kelak. Ini juga pepaya di tengah-tengah kacang tanah. Ini umur kacang tanah sudah 29 hari yang ini. Jadi aku ada 3 tempat kacang tanah yang aku tanam. Di bagian atas 2 tempat, satu di bagian luar jaring itu, dan ada di bagian bawah. Nah, di samping itu juga ada banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh ya, terutama bunga kenikir dan beberapa bunga jinia. Ini padahal aku sudah bersihkan, tapi tumbuhnya banyak sekali dan lebat. Aku sempat isi marigold juga ya. Kalau marigold dan kenikir kita bisa bedakan. Marigold itu daunnya bentuk seperti ini, kenikir itu seperti ini. Jadi kita bisa bedakan walaupun marigold ada di tengah-tengah bunga kenikir, karena hampir mirip. Kemudian ada jinia, ada rumput juga yang tumbuh dengan baik. Nah teman-teman, inilah update. Di luar juga ada bunga. Update tanaman kacang tanah ya, yang aku tanam. Ini umurnya sudah 29 hari karena aku tanam sejak tanggal 1 dan tanggal 2 Oktober. Penyiraman tidak terlalu karena waktu tanam menjelang beberapa minggu hujan. Aku biarkan, dan daunnya juga baik, bagus, nggak ada yang lecet. Nah, ini ada bunga kenikir juga tumbuh di sini. Ini baru sekali pemberian pupuk cair, pupuk dari rumput hijau, POC rumput hijau yang aku ambil di bedengan kacang ini. Aku bersihkan, kemudian aku rendam dengan air biasa. Aku kasih sedikit kompos, segenggam kompos. Aku biarkan sekitar 14 hari, kemudian aku kocor 1 berbanding 20. Jadi 1 liter POC rumput hijau ditambah dengan 20 liter air bersih. Atau kadang-kadang kalau sedikit aku buat cuma seliter POC rumput hijau, aku gunakan 1 banding 50, 1 banding 30, 1 banding 50. Ya syukurlah ini tumbuh walaupun baru sekali pemberian kompos, pemberian pupuk cair ya. Untuk tanah cuman cangkul biasa, dibuat gulutan. Tekstur tanahnya dibuat gembur tanpa pemberian apa-apa, tidak memberikan pupuk dasar, kompos atau apa. Dan awal waktu itu saya coba memberikan serutan kayu ya, serutan kayu di sini, tapi di cakar ayam tidak bertahan lama.
Ini surutan kayu masih bekas banyak di sini ya. Cuman satu bedengan saja aku coba sebelum aku membuat jaring ini. Ini pembuatan gulutan yang tidak ideal, dalam tanda kutip bahwa ruas jalan gulutan ini terlalu besar untuk tidak diisi kacang. Sebenarnya harus dibuat rata saja, tidak perlu pakai gulutan begini. Yang penting dicangkul, karena nanti akan menambah banyak tanaman kacang yang kita tanam. Karena ini nanti kita memberikan kosong bagi tanaman yang tumbuh di sini. Jadi kalau ke depan nanti setelah panen aku akan ubah ini menjadi satu segi empat. Nanti soal saluran airnya aku akan buat di pinggir-pinggir segi empat. Nah, di samping itu ada juga tanaman yang layu. Entahlah ini kena fusarium ataukah kena layu bakteri, saya nggak tahu karena belum diteliti. Kalau mau tebak, aku kecuriganya dua, kalau bukan layu bakteri, fusarium. Tapi di samping ini masih bertahan. Kalau fusarium kan gejalanya menyebar tuh, dia bisa menyebar dan bisa kena pada tanaman yang lain. Tapi ini tidak menyebar karena dia busuk batang di pangkal paling bawah. Kemungkinan bakteri, layu bakteri. Antibodinya kurang kuat sehingga saudara-saudaranya tumbuh dengan sehat, dia yang kena layu. Ya, kita mau obati seperti apa, kalau sudah seperti ini ya kita biarkan saja. Yang terpenting dia sudah bisa bertumbuh, yang lain juga bisa selamat. Oke, ini tanaman kacang yang aku tanam di dalam kurungan jaring ya. Antisipasi ayam saja. Sekarang kita ke yang sana. Ini umur 29 hari. Yang ini umurnya 24 hari karena aku tanam sekitar tanggal 6 dan 7 Oktober. Nah, ini juga sama, aku biarkan rumput tumbuh. Ini kemarin aku panen ya, aku bersihkan rumput, aku buat POC dari rumput yang aku bersihkan di bulutan ini. Kemudian ini juga aku bersihkan, nanti aku mau membuat POC. Sayang sebenarnya karena rumput-rumput ini aku lihat justru tidak mengganggu tanaman kacang. Dia juga memberikan sedikit tambahan atau suplai nutrisi. Jadi di antara kacang dan rumput ini tidak ada yang cacat. Ada unsur hara nitrogen yang diwakili rumput untuk memberikan suplai ke tanaman kacang. Jadi mereka saling membantu. Tapi aku akan membersihkan untuk diolah menjadi POC. Nah, nanti rumput-rumput yang aku olah ini dari tanaman kacang ini aku siram lagi kembali ke tanaman kacang. Tapi dipanennya sebagian saja, tidak semua. Karena aku lihat segar-segar ini rumput dan beragam jenis yang tumbuh. Jadi kemungkinan besar dia bisa membantu kacang, memberikan suplai nutrisi kepada kacang tanpa ada bantuan intervensi dari saya, pemberian pupuk cair maupun pupuk padat ya, kompos. Jadi kita hampir tidak bisa membedakan mana rumput mana kacang ya. Tapi untungnya kacang sudah tumbuh lebih tinggi daripada rumput duluan, dan rumputnya masih kecil. Ini dulu tanamannya, tanah ini bekas tanah bunga matahari yang pernah aku posting di video sebelumnya. Dan ini rumput alang-alang, paling banyak rumput alang-alang. Ini juga ada pepaya, aku isi pepaya di setiap bedengan kacang ini. Jadi kita akan nanti sebentar sore, kalau aku punya waktu yang cukup, aku akan memberikan pupuk cair dari hasil rumput yang aku cabut di sini ya. Yang ini belum. Kita coba dulu, karena tanaman kacang di tempat yang risikonya ayam seperti ini kita nggak boleh bersihkan sepenuhnya. Biarlah dia tumbuh dengan rumput dan ayam tidak bisa mengenal. Jadi dia rumput-rumput ini dia bisa prank ya, bisa mengecoh pandangan ayam.
Nah, semakin padat rumput justru semakin susah ayam mendeteksi mana kacang, mana tanaman yang bisa dia makan dan mana rumput. Akhirnya kalau dia jalan ke sini dia lewat aja, dia cari di bagian bawah. Cabai aku sasaran, patah tiang, patah cabangnya, buahnya habis. Akhirnya saya coba metode ini. Karena waktu coba metode ini dulu membiarkan tanaman dengan rumput tumbuh, bukan mulsa organik dalam tanda kutip, dicabut, dipotong kemudian dikasih ulang, bukan dalam pengertian mulsa organik dalam tanda kutip dipotong seperti itu, tapi mulsa organik yang hidup ya, dibiarkan begitu. Tadi ini aku udah buat bedengan, yang ini bentuk segitiga, yang ini bentuk segi empat. Syukurlah kita kadang-kadang tidak menengok 3-4 hari sekali atau seminggu sekali, karena ini tanaman kacang aku biarkan, sudah punya pengalaman membiarkan seperti itu. Akhirnya juga tumbuh dengan maksimal. Jadi baru sekali ya pemberian pupuk cair. Mungkin sebentar aku akan memberikan pupuk padat lagi, pupuk cair yang kedua. Aku manfaatkan pupuk cair dari hasil rumput yang tumbuh di sini, karena rumput-rumput yang di sini aku lihat sehat semua. Terlepas dari itu, tanaman kacang itu memang tanaman yang sangat tangguh, kuat menghadapi berbagai macam cuaca. Tapi kalau hujan, keseringan hujan dan terus-terus hujan, bisa juga membuat tanaman kacang ini kesulitan untuk berkembang, tumbuh dengan baik. Makanya kita harus menjaga imunitas, memberikan suplai hara terhadap tanaman kacang ini biar dia bisa bertahan dalam perubahan cuaca. Sehingga rekomendasinya memang kawan-kawan kalau ingin menanam tanaman kacang nggak perlu pikir panjang-panjang. Ada tanah, ada bibitnya, dipacul sedikit. Kalaupun tidak bisa dipacul atau tidak bisa membuat tanah menjadi gembur, cangkul, ya udah ditikam aja pakai kayu, dibuat lubang lalu tanam. Nah, aku pernah coba dulu tanpa dipacul, uji coba pertama yang menanam kacang di tanah keras, tapi hasilnya lumayan bagus. Nah, hasil-hasil itulah yang aku kelola menjadi bibit ini yang aku tanam. Aku sekarang kehabisan bibit kacang, akhirnya aku persiapkan saja untuk menanam di beberapa lahan kelak kalau ini sudah dipanen. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat video singkat ini.